Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia kembali kita berkumpul di masjid bersama untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan sama kita lanjutkan kepada kita membahas dari ulama Rasyidin yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah kepakawanan yang terjadi pada perang Memang. Mari kita lihatkan nanti kita meneruskan kita berimba ilmu dengan apa yang disampaikan oleh beliau kita kira Bandung tapi nomor kepada beliau pada nomor 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Surah Agung Al-Fatah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki pembahasan perang Yamamah. Kita sebutkan bahwa perang Yamamah untuk menumpas gerakan nabi palsu Musailimah al-Kadzab ini berlangsung di akhir tahun 11 Hijriyah sampai bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijriyah. Dan telah kita sebutkan juga sempat terjadi pernikahan antara Sajah At-Taghlibiyah yang juga mengaku sebagai seorang nabi sebagai seorang nabi wanita dengan Musailimah al-Kadzab. Hanya saja ketika mendengar kabar bahwa pasukannya Khalid bin Walid mulai bergerak ke Yamamah, maka Sajah berlepas diri dari Musailimah dan di akhir kehidupannya dia kembali kepada Islam dan bagus keislamannya. Kemudian kita telah sebutkan pula bahwa pasukan Khalid bin Walid dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk membantu Ikrimah bin Abi Jahal dan Syurahbil bin Hasanah. Jadi ketika Abu Bakar membagi-bagi pasukan, beberapa pertemuan yang lalu telah kita jelaskan ada 11 pasukan yang dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ke seantero Jazirah Arabia. Di sana ada pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal dan Syurahbil bin Hasanah, namun mereka gagal untuk menumpas gerakan nabi palsu yang dipimpin oleh Musailimah al-Kadzab. Maka dikirimkanlah Khalid bin Walid. Setelah Khalid bin Walid berhasil mengalahkan pasukannya Tulaihah bin Khuwailid yang juga mengaku sebagai nabi, beliau lanjutkan perjalanannya. Beliau melanjutkan perjalanan beliau untuk mendukung Ikrimah bin Abi Jahal dan Syurahbil bin Hasanah menumpas gerakan nabi palsu Musailimah al-Kadzab. Dan sebagai faedah, Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah dalam medan pertempuran, tidak pernah kalah. Beliau selalu menang dalam medan pertempuran. Tapi meninggalnya tidak di medan pertempuran. Cuma beliau meninggal seperti layaknya manusia normal, di atas ranjang. Para ulama menyebutkan apa hikmahnya Khalid bin Walid yang menghabiskan waktunya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengalami kekalahan sama sekali, kok meninggalnya di medan pertempuran. Agar orang-orang tidak mengatakan bahwa pedangnya Allah, ini salah satu dari pedang-pedangnya Allah dipatahkan di medan pertempuran. Jadi beliau tidak pernah kalah dalam medan pertempuran, meninggalnya justru di atas ranjang beliau.
Nah, kemudian telah kita sebutkan juga ya, turut bergabungnya Ar-Rajjal bin Unfuwah. Ar-Rajjal bin Unfuwah, dia telah berislam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun karena godaan harta dan jabatan serta kedudukan yang diberikan oleh Musailimah Al-Kadzab, akhirnya dia murtad. Dia murtad dan bergabung dengan barisannya Musailimah Al-Kadzab. Sampai kemudian Ar-Rajjal bin Unfuwah dibunuh oleh adiknya Umar, yaitu Zaid bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, kita kembali kepada awal terjadinya peperangan ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, "Falamma tawajaha jaishan qala Musailimah liqaumihi, al-yaumu yaumul ghairah. Al-yaumu in huzimtum tustarda fin nisa ya sabiyat wa yunkahna ghaira hatiyat. Faqatilu an ahsabikum ya wamna'u nisa'akum." Ketika kedua pasukan telah bertemu, Musailimah mengatakan kepada kaumnya, hari ini merupakan hari kecemburuan. Hari ini apabila kita dikalahkan, kalian dikalahkan, maka istri-istri kalian akan dinikahi dan dijadikan tawanan, atau mereka dinikahi dengan paksa. Faqatilu an ahsabikum wamna'u nisa'akum. Maka berperanglah kalian untuk mempertahankan harga diri kalian dan juga mempertahankan istri-istri kalian. Qala fataqaddama al-muslimun ya hatta nazala bihim Khalid ala kathibin yushraf ala al-yamamah. Maka majulah pasukan kaum muslimin, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sampai kemudian Khalid bin Walid tiba di sebuah bukit yang berpasir, yushrafu ala al-yamamah, yang bisa untuk mengamati wilayah Yamamah. Jadi ada bukit ya, ini dijadikan sebagai markasnya kaum muslimin. Ya, dari sana Khalid bin Walid melihat bagaimana area pertempuran. Fadaraba bihi askaruh. Kemudian di sanalah mereka berkemah. Warayatul muhajirin wa Salim maula Abi Hudzaifah. Ya, adapun benderanya atau panjinya kaum muhajirin dipegang oleh Salim maula Abi Hudzaifah. Jadi Abu Hudzaifah ini adalah Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Beliau adalah saudara laki-laki dari Hindun binti Utbah. Ya, jadi ada di antara anak Utbah bin Rabi'ah ini yang masuk Islam dan bagus keislamannya, Abu Hudzaifah. Ya. Nah, Abu Hudzaifah ini memiliki seorang budak namanya Salim. Maka Salim ini dibebaskan oleh Abu Hudzaifah. Dua-duanya masuk Islam. Abu Hudzaifah masuk Islam, kemudian budak yang dia bebaskan namanya Salim masuk Islam. Dan Salim maula Abu Hudzaifah ini termasuk sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bacaan Al-Qur'annya. Ya, beliau kemudian Ubay bin Ka'ab. Ya, dan beberapa orang sahabat lainnya, ada 4 ya, ada 4 orang yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diambil bacaan Qurannya. Qala warayatul ansar ma'a Thabit bin Qais bin Syammas. Adapun panjinya orang-orang Ansar dibawa oleh Thabit bin Qais bin Syammas. Kemarin biografinya sempat sudah kita bahas ya. Beliau adalah sahabat yang mengurung diri di rumahnya ketika turun teguran kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mengangkat suara mereka di hadapan Nabi SAW. Beliau merasa bersalah karena beliau sering berkata-kata di hadapan Nabi SAW dengan mengangkat suara beliau. Demikian juga Thabit bin Syammas dikenal dengan paras wajahnya ya, yang kurang ganteng sehingga menyebabkan istrinya minta untuk diceraikan. Maka beliaulah yang membawa panjinya orang-orang Ansar. Qala wal arabu ala rayatiha. Demikian juga orang-orang Arab ya, mereka membawa panji-panji mereka. Wa Muja'ah bin Murarah muqayyadu fil khaymah ma Ummi Tamim imraati Khalid. Ya. Adapun Muja'ah, ini salah seorang komandannya Musailimah yang berhasil ditangkap, dia diikat di khemahnya Khalid bin Walid bersama Ummu Tamim, istri dari Khalid bin Walid. Nah, Ummu Tamim ini juga ada sebuah kisah ya. Ummu Tamim ini istri dari Malik bin Wairah yang sempat ditawan oleh Khalid bin Walid kemudian dieksekusi. Nah, masalah muncul ketika Ummu Tamim ini ya, masa iddahnya itu belum habis tapi dia sudah dinikahi oleh Khalid bin Walid. Maka Khalid itu mendapatkan teguran keras dari Abu Bakar As-Siddiq. Nanti insyaallah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Qala fastadamal muslimun wa kufar fakana lil muslimina jaulatun wan hazamatil a'rab. Maka pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang kafir pun mulai berkobar. Ya. Kemudian fakana lil muslimina jaulatun wan hazamatil a'rab.
Dan ketika itu terjadi serangan kepada kaum muslimin ya dari orang-orang Arab hatta dakhalat Banu Hanifah khaymata Khalid bin Walid wa hammu biqatli Tamim, sampai kemudian Bani Hanifah pengikutnya Musailimah al-Kadzab berhasil merangsak masuk ke kemahnya Khalid bin Walid. Ya, berarti kaum muslimin terpukul mundur. Sampai pasukannya Musailimah itu pada kemahnya Khalid bin Walid. Wa hammu biqatli Tamim, ya, dan mereka berniat untuk membunuh Tamim, istrinya Khalid bin Walid. Hatta ajaraha Muja'ah faqalat ni'matil hurrah hadihi. Kemudian ketika itu Muja'ah yang yang berada juga dalam kemah tersebut, dia berupaya untuk melindungi Tamim, istrinya Khalid bin Walid. Kemudian dia mengatakan ni'matil al-hurrah hadihi, sebaik-baiknya wanita yang merdeka adalah wanita ini. Karena Tamim ya namanya Laila ya dikenal dengan kecantikannya, ya, seorang wanita yang sangat cantik. Tapi dia dilindungi oleh Muja'ah sehingga Banu Hanifah pun gagal untuk membunuh istrinya Khalid bin Walid. Qala wa qad qutila Ar-Rajal bin Unfuwah la'anahullah fi hadhil jaulah wa qatalahu Zaid bin Khattab. Nah, pada saat itulah Ar-Rajal bin Unfuwah laknatullah alaih berhasil dibunuh oleh Zaid bin Khattab, ya, saudara laki-laki dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala thumma tadamara as-sahabah bainahum wa qala Thabit bin Qais bin Syammas bi'sa ma awattum aqranakum. Kemudian situasi pun semakin genting. Maka kemudian para sahabat ya saling memberikan semangat di antara mereka. Saat itu Thabit bin Qais bin Syammas ketika melihat ada orang-orang yang mundur dari medan pertempuran, dia mengatakan bi'sa ma awattum aqranakum. Alangkah jeleknya perbuatan kalian terhadap rekan-rekan kalian. Yang lainnya berperang, kemudian sebagiannya meninggalkan medan pertempuran. Wa nadu min kulli janibin. Ya, kemudian mereka pun menyeru dari segala penjuru. Mereka mengatakan, "Ukhlusna ya Khalid, ukhlusna ya Khalid." Ya, kerahkan kami orang-orang pilihan wahai Khalid, kerahkan kami orang-orang pilihan wahai Khalid. Fa khalasat thalathun min muhajirin wal ansar. Maka kemudian berkumpullah sekelompok orang dari kalangan muhajirin dan ansar. Artinya berilah orang-orang pilihan wahai Khalid. Biarkan orang-orang pilihan yang berperang untuk menghadapi pasukannya Banu Hanifah. Nah, saat itulah Thabit bin Qais bin Syammas gugur di medan pertempuran. Wa ja'alatis sahabah yatawasaw bainahum wa yaqulun ya ashab suratil Baqarah batalas sihral yaum. Maka kemudian para sahabat pun ya saling berwasiat satu sama lain di antara mereka. Di antara mereka mengatakan ya ashabu suratil Baqarah, wahai orang-orang yang menghafal surat Al-Baqarah. Ya, ini adalah panggilan yang dulu pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam perang Hunain. Ketika beliau memanggil para sahabat yang sempat kabur ya karena serangan panah yang bertubi-tubi ya dari Bani Thaqif dan orang-orang Hawazin dalam perang Hunain, maka Nabi memanggil mereka ya salah satunya dengan panggilan ya ashabas suratil Baqarah. Ya, wahai para penghafal surat Al-Baqarah. Ini maksudnya adalah para sahabat Nabi, para qurra. Ya. Maka ini panggilan kemuliaan ya. Jadi para sahabat itu dipanggil sesuai dengan status yang mereka miliki, para penghafal surat Al-Baqarah. Dan ini suatu kemuliaan. Ya, bukan kemudian manggil wahai penggemar klub bola fulan, enggak ya. Wahai Slemania, ayo berkumpul ya. Ya, jadi panggilannya tagline ya, betul. Tagline-nya benar, itu istilah anak zaman sekarang gitu ya. Tagline-nya itu adalah wahai penghafal surat Al-Baqarah. Kita kalau perang kira-kira dipanggil apa kita? Wahai jamaah surah Agang Al-Fatah gitu. Ya, wahai jamaah sirah ya atau jamaah tarikh gitu ya. Alhamdulillah masih bagus ya. Wahai penggemar grup bola fulan ya. Tapi para sahabat dipanggil dengan panggilan kemuliaan ya ashabu suratil Baqarah. Batala sihrul yaum. Pada hari ini sihirnya ya sihirnya telah dibinasakan. Jadi sihirnya Musailimah al-Kadzab akan hilang. Lalu apa yang dilakukan oleh Thabit bin Qais? Beliau memegang panjinya orang-orang Ansar. Wa hafara Thabit bin Qais li qadamaihi fil ardi ila ansafi saqai. Maka ketika itu Thabit bin Qais bin Syammas dia menggali lubang. Ya, kemudian dia tanamkan kakinya di lubang tersebut sampai ke pertengahan betisnya.
Maksudnya biar apa? Biar panji itu bisa terus tegak dan dia tidak lari kemana-mana. Ya, menunjukkan bahwa panji-panjinya Ansor itu tetap tegak. Ya, jangan sampai kemudian mereka kabur. Ya, jangan sampai beliau kabur kemudian orang-orang Ansor kabur. Maka beliau tanamkan kaki beliau di dalam tanah sampai di pertengahan betis beliau. Wa huwa hamilu liwa'il Ansar ba'da ma tahannata wa takaffan. Dan dia ketika itu membawa panjinya orang-orang Ansor setelah dia melakukan tahannut. Tahannut itu adalah mengoleskan hanut. Al-hanut itu adalah minyak wangi yang biasa dipakai untuk mayit atau untuk jenazah. Ya, jadi kalau orang meninggal dunia agar tubuhnya tidak cepat membusuk, ya tercium bau busuk, maka diberi minyak wangi. Entah itu dari misik atau dari ambar atau yang semisalnya. Ya, atau dari kafur. Ya, kafur itu sebenarnya adalah getah, ya, getah sebuah pohon yang itu berbau wangi sekali, ya. Makanya adalah kafur barus. Barus itu tempat di Sumatera Utara yang di sana ada pohon yang mengeluarkan getah yang sangat wangi. Itu dijual sampai ke India, dijual sampai ke Timur Tengah. Maka dikenallah namanya kafur barus. Ya, saking wanginya. Itu barus itu nama tempat di Sumatera Utara. Itu berapa tahun yang lalu Pak Jokowi meresmikan titik nol pertama kali masuknya Islam itu di sana, di Barus. Ya, tempat di Sumatera Utara. Nah, makanya sekarang dibikin tiruannya, kapur barus. Ya, antum kalau pergi ke swalayan cari kapur barus, bukan barus dari Sumatera Utara. Tapi itu sudah buatan, ya, sudah sintetis. Itu asal muasalnya kapur barus. Kafur itu getah yang berbau wangi, dipakai untuk mengawetkan mayat, ya, dipakai untuk membuat mayat itu fresh dan segar, ya. Wa huwa hamilul liwa' al-ansar ba'da ma tahannat. Dia membawa panji Ansor setelah dia mengoleskan minyak wangi ke tubuhnya, wa takaffan, dan juga memakai kain kafan. Jangan dibayangkan jadi pocong begitu, bukan, ya. Memakai kain kafan artinya beliau menyiapkan kain kafannya untuk jadi pakaian beliau. Jadi beliau pakai kain kafannya itu, ya, yang satu dijadikan sebagai sarung, yang satu untuk menutupi tubuh beliau bagian atas. Ya, jadi beliau sudah siap untuk mati. Bawa panjinya orang Ansor, kemudian menancapkan kakinya di dalam tanah. Falam yazal sabitan hatta qutila hunak. Maka demikianlah kondisinya Thabit bin Qais bin Shammas sampai kemudian dia gugur di medan pertempuran. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari Musa bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau menyebutkan tentang hari Yamamah. Ata Anasun Thabit bin Qais. Ketika itu Anas bin Malik menemui Thabit bin Qais bin Shammas, ya, Thabit bin Qais bin Shammas. Waqad hasara an fakhidaihi wa huwa yatakhannat. Maka saat itu Thabit bin Qais, ya, dia tersingkap kedua pahanya, ketika itu tersingkap kedua pahanya dalam keadaan dia sedang mengoleskan minyak wangi, ya, pada tubuhnya. Faqala ya ammi ma yahbisuka an la taji. Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan kepada Thabit bin Qais, wahai pamanku, apa yang menahanmu? Kenapa engkau tidak berperang? Qala al-an yabna akhi. Sekarang wahai putra saudaraku, sekarang wahai keponakanku. Jadi jangan khawatir, aku akan berperang. Setelah ini selesai semua, persiapan untuk menghadapi kematian ini selesai semua, aku akan maju ke medan pertempuran. Qala wa ja'ala yatahannatu ya'ni minal hanud thumma ja'a fajalas. Maka kemudian beliau pun mengoleskan minyak wangi ke tubuh beliau, kemudian beliau pun datang, kemudian beliau duduk. Wa dzakara fil hadis inkishafan minan nas. Kemudian disebutkan dalam hadis tercerai-berainya pasukan kaum muslimin. Faqala hakadha an wujuhina hatta nudaribal qaum. Maka kemudian Thabit bin Qais mengatakan, apakah demikian yang terjadi di hadapan kita? Kemudian kata beliau, lapangkan jalanku hingga aku bisa menyabet, ya, musuh-musuh kita, ya. Ma hakadha kunna naf'al ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah seperti ini, ya, bukanlah seperti yang kami lakukan ketika kami bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kami enggak pernah berperang seperti ini, ya, lari dari medan pertempuran. Qala bisa ma awattum aqranakum. Alangkah buruknya, ya, apa yang kalian lakukan kepada teman-teman kalian. Itu apa? Kalian meninggalkan medan pertempuran.
Ya, akhirnya Thabit bin Qais bin Syammas gugur di medan pertempuran. Dalam riwayat yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna Thabit bin Qais jaa yaumal yamamah wa qad tahannat wa labisa thawbain abyadain fakufina fihima." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Thabit bin Qais dia telah datang pada perang Yamamah dalam keadaan dia telah mengoleskan tubuhnya dengan minyak wangi. Demikian juga dia telah mengenakan 2 lembar pakaian yang berwarna putih. Maka dia nanti dikafani dengan 2 lembar pakaian tersebut. Wa qad hazamal qaum, ketika itu pasukan kaum muslimin telah dikalahkan. Faqala, kemudian dia mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma ja'a bihi haula. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Wa tadiru min sani'i haula. Kemudian beliau pun meminta uzur dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan apa yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, yang mereka mundur karena desakan dari pasukannya Musailimah al-Kadzdzab. Qala bi'sa ma awattum aqranakum, amat buruklah apa yang telah kalian tunjukkan kepada teman-teman kalian. Khallu bainana wa bainahum sa'atan, maka biarkanlah antara kami dan mereka, berikanlah waktu antara kami dan mereka. Kemudian kata Thabit bin Qais, ya, fahamala faqatala hatta qutil. Ya, maka kemudian dia pun maju ke medan pertempuran dan berperang habis-habisan sampai kemudian dia terbunuh. Nah, kemudian ada karomah, ya, karomah dari Thabit bin Qais. Ya, setelah dia terbunuh, ada orang yang mencuri baju besi yang beliau kenakan. Jadi ada orang yang mengambil kesempatan, mengambil baju besi dari Thabit bin Qais bin Syammas. Maka sebenarnya Thabit itu, ya, dia menginginkan agar baju besi ini mungkin dihadiahkan atau diberikan kepada siapa, tapi baju besinya dicuri orang. Ya, maka ada sebagian orang yang melihat dalam mimpinya bertemu dengan Thabit bin Qais bin Syammas. Jadi ini adalah karomahnya dari Thabit bin Qais. Ya, bukan kemudian beliau hidup lalu menceritakan ini, enggak, beliau datang dalam mimpi. Ya, wa kana dir'uhu qad suriqat. Ya, setelah perang baju besinya dicuri orang. Fara'ahu rajulun fin naum. Maka kemudian ada orang yang bertemu dengan Thabit bin Qais dalam mimpinya. Faqala lahu innaha fi qidrin tahta ikafin bimakanin kadza wa kadza. Kemudian Thabit mengkhabarkan kepada orang tersebut, sesungguhnya baju besiku berada di sebuah periuk yang diselubungi oleh ikaf. Ikaf itu adalah kain yang dipakai sebagai pelana. Ya, biasanya ditaruh di atas seekor kuda atau seekor keledai. Ya, jadi baju ikaf itu bajunya keledai. Ya, dulu ada baju populer sekali, ya, dari Saudi, namanya ikaf. Ya, saya ingat waktu dulu belajar kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bersama Syekhona Abdullah Mar'i, baca tahqiqnya Muhammad Fuad Abdul Baqi, itu ikaf itu bajunya himar, ya. Nah, ada merek yang dipakai oleh kawan-kawan Prancis itu bajunya mereknya ikaf, baju keledai gitu, ya. Besok dicopot semua mereknya sama mereka. Ada kan sampai sekarang kan baju ikaf itu masih ada nggak sampai sekarang, ya? Ada Haramain, ada ikaf. Ikaf itu ternyata bajunya keledai. Heran juga kenapa jadi merek, ya. Mereka cabut semuanya. Besoknya waktu kajian loh, nggak ada lagi merek ikaf, ya. Baju keledai. Qala wa awsahu bi wasaya. Kemudian dalam mimpinya tersebut Thabit bin Qais memberikan beberapa wasiat kepada orang tersebut. Fanadharu fawajadu ad-dir'a kama qala. Maka kemudian mereka mencari baju besinya sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Thabit bin Qais, ya. Akhirnya baju besi tersebut mereka dapatkan. Wa anfadhu wasaya. Kemudian mereka pun menunaikan wasiatnya Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu. Nah, ini biasa, ya, karomah-karomah yang kita dapatkan dari para sahabat, para tabi'in. Ya, jadi sikap Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka menerima karomah-karomah tersebut. Ya, pengkhabaran tentang karomah itu mereka terima, tapi tidak kemudian bersikap berlebihan. Ya, terutama bagi orang-orang yang masih hidup, ya. Karena tidak semua keajaiban itu merupakan karomah. Jadi tolak ukurnya itu adalah keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati
para walinya, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian apa kata Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya para wali-wali Allah, para kasih Allah, mereka tidaklah takut dan tidaklah bersedih. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, semua orang yang beriman dan bertakwa adalah waliullah. Sehingga kalau kita lihat ada orang yang nggak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya nggak tutup aurat, telanjang, ini orang gila ya. Bukan waliullah. Jangan kemudian kaum muslimin dibodohi. Ini waliullah padahal orangnya jauh dari ketaatan, jauh dari ketakwaan. Jadi tolak ukur seseorang itu dikatakan sebagai waliullah, dia beriman dan bertakwa. Dia jalankan perintah-perintah Allah dan dia jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kisah Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya, Salim Maula Abi Hudzaifah yang beliau memegang panjinya kaum Muhajirin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, wa qala al-muhajirun li Salim Maula Abi Hudzaifah, atakhsha an nu'ta min kibalik. Maka orang-orang Muhajirin mengatakan kepada Salim maulanya Abu Hudzaifah, ya apakah kau khawatir wahai Salim bahwa musuh itu akan menyerbumu karena dia bawa panji? Apakah kau merasa khawatir, kau merasa takut kalau musuh-musuh nanti menyerbumu karena kau membawa panjinya orang-orang Muhajirin? Faqala bi'sa hamilul Qur'an ana idzan. Ya, kalau memang aku takut dengan serbuan mereka, maka alangkah buruknya diriku sebagai penghafal Al-Qur'an. Jadi wahai para penghafal Al-Qur'an, ya harusnya para penghafal Al-Qur'an itu berada di barisan terdepan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, panggilan mereka apa? Ya ashabul Baqarah, ya ashabul suratil Baqarah, ya. Wahai orang-orang yang menghafal surat Al-Baqarah, beradalah di hadapan pasukan, ya, di hadapan musuh. Demikian juga kata Salim Maula Abi Hudzaifah, kalau saya gentar dengan musuh yang menyerbu, alangkah buruknya saya sebagai penghafal Al-Qur'an. Karena beliau memang salah seorang dari qurra, ya, salah seorang yang direkomendasikan bahkan oleh Nabi SAW untuk diambil bacaan Al-Qur'annya. Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, kemudian Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Ini 4 orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW atau yang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk diambil bacaan Al-Qur'annya. Maka beliau mengatakan bi'sa hamilul Qur'an ana idzan. Kalau memang aku takut diserbu oleh musuh, maka aku adalah seburuk-buruknya penghafal Al-Qur'an. Dalam Sifatus Shahwah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ustushhida Salim Maula Abi Hudzaifah bil Yamamah. Salim Maula Abu Hudzaifah beliau mati syahid dalam perang Yamamah. Akhadha liwa bi yaminihi faqutiat. Ketika itu dia memegang panji kaum Muhajirin dengan tangan kanannya. Kemudian tangan kanannya terputus. Tsumma tanawala bi shimalihi faqutiat. Kemudian dia pegang panji tersebut dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya pun terputus. Tsumma tanaqal liwa. Kemudian dengan tangan yang terputus tadi, tangan yang tersisa, beliau berupaya untuk memeluk panjinya orang-orang Muhajirin sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul, afa immata aw qutil inqalabtum ala aqabikum." Ya, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayatnya ke-144, dan tidaklah Muhammad itu kecuali rasul dan telah berlalu sebelum beliau para rasul. Apabila dia meninggal dunia atau dia terbunuh, apakah pantas bagi kalian untuk kembali kepada kekufuran kalian? Ila an kutil, sampai kemudian Salim Maula Abu Hudzaifah pun terbunuh. Dan inilah yang menjadi sebab Al-Qur'an itu dikumpulkan, ya, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena banyak sekali penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam perang Yamamah. Di antaranya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya, karena khawatir nanti Al-Quran itu hilang karena penghafal-penghafalnya telah gugur di medan pertempuran, maka di masa Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkanlah Al-Quran menjadi satu mushaf. Ya. Kemudian juga disebutkan kisah kepahlawanan Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menceritakan, wa qala Zaid bin Al-Khattab, ayyuhan nas addu ila adrasikum wadribu fi aduwikum wamdu quduman.
dalam medan perang, Zaid bin Khattab mengatakan, wahai sekalian manusia, gigitlah gigi geraham kalian dan sabetkanlah pedang kalian kepada musuh-musuh kalian. Wamdu quduman, majulah menyerang. Faqal, kemudian beliau mengatakan, wallahi la atakallamu hatta yahzimahumullah aw alqallah fa ukallimuhu bihujjati. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan bicara sampai Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka atau aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fa ukallimuhu bihujjati, maka aku akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hujjah-hujjahku. Artinya bahwa beliau telah benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai beliau terbunuh. Dia akan sampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqutila syahidan radhiyallahu anhu. Maka kemudian Zaid bin Khattab pun gugur dalam medan pertempuran radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Umar mendengar kabar kematian Zaid, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, waqad qala Umar lamma balaghahu maqtalu Zaid bin Khattab sabaqani ila husnayain. Ketika sampai kabar kematian Zaid bin Khattab, ya, maka Umar mengatakan sabaqani ilal husnayain. Zaid telah mendahuliku dalam dua kebaikan. Aslama qabli wastushhida qabli. Dia telah masuk Islam sebelumku dan dia mati syahid sebelumku. Ya, jadi nanti Umar itu cuma menyusul saja, menyusul Zaid bin Khattab, ya, menyusul masuk Islam dan menyusul mati syahid. Ya, menyusul mati syahid. Makanya kuburan Zaid itu di masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang orang panggil dakwah Wahabi itu, ya. Ya, pencetusnya kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, beliau itu kenapa fokus sekali, ya, kalau antum melihat karya-karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu fokus pada tauhidul uluhiyah, tauhid ibadah. Di antaranya karena di masa beliau, di tempat beliau itu kuburannya Zaid ini kan gugur dalam perang Yamamah. Jadi kuburannya itu bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi dekat Riyadh sana. Itu kuburannya Zaid bin Khattab itu diagungkan. Orang-orang tabaruk nyari berkah di kuburannya Zaid bin Al-Khattab. Maka Syekh Muhammad bin Wahhab, ya, fokus beliau ketika itu adalah mengajak orang kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian beribadah ke kuburan, cari berkah ke kuburan, ya, tawasul ke kuburan, tidak, tapi langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau di awal dakwahnya, ya, ketika dakwahnya belum kuat, ya, beliau mengatakan berdakwah kepada kaum muslimin. Mana yang lebih baik katanya? Minta sama Allah atau minta kepada Zaid? Tentu semuanya akan mengatakan minta kepada Allah. Ngapain Anda minta kepada Zaid bin Khattab? Ya. Zaid bin Khattab, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kisah kepahlawanan yang disebutkan oleh para ulama terjadi pada perang Yamamah adalah kisahnya Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya ketika beliau menyebutkan biografi Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Abbad bin Bishr ini banyak juga karomahnya, ya. Beliau itu yang sholat tahajud, ya, sholat tahajud dalam keadaan dipanah oleh musuh. Ya, kalau tidak salah dalam perang Al-Muraisi atau perang Dzatur Riqa, ya. Ketika beliau dan Ammar bin Yasir diperintahkan oleh Nabi SAW menjaga pintu masuk ke dalam lembah, maka dia dan Ammar bin Yasir saling bergantian, ya. Dia katakan, Ammar tidur dulu, saya mau jaga. Udah, kata Ammar, kamu jaga duluan. Kemudian dia mengisi waktu jaganya dan qiyamul lail, dipanah oleh musuh. Sampai kemudian bercucuran darah beliau, tapi beliau melanjutkan sholatnya. Ketika Ammar terbangun lihat sudah bersimbah darah Abbad bin Bishr. Nah, kenapa kau tidak bangunkan aku, kata Ammar bin Yasir. Ternyata Abbad bin Bishr merasakan keledatan yang luar biasa dalam sholatnya, sehingga gak kerasa bahwa dia dipanah oleh musuh, luar biasa. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala, wa syahida yaumal yamamah wa kana lahu yauma idzin bala wa ghana wa mubasyaratu lil qital. Maka Abbad bin Bishr, ya, beliau mati syahid dalam perang Yamamah. Dan ketika itu, ya, di dalam perang Yamamah, ya, beliau mendapatkan bala, ya, mendapatkan ujian, banyak sekali bala, wa mubasyaratu lil qital, dan juga keterlibatan langsung dalam peperangan. Wa talabun di syahadah hatta qutila yauma idzin syahidan sanata itnatai asyrata wa huwa yauma idzin ibnu 45 sanah. Kemudian kata Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala, beliau memang mencari mati syahid dalam pertempuran tersebut sampai kemudian beliau terbunuh mati syahid
pada tahun ke-12 Hijriah dalam keadaan beliau berusia 45 tahun. 45 tahun meninggal di medan jihad. Kisah wafatnya beliau disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mendengar Abbad bin Bishr mengatakan, "Ra'aitul lailah kanna sama furijat li, thumma adbaqat alayya fahiya insyaallah syahadah." Beliau mengatakan pada malam ini, jadi sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya malam tadi aku melihat ya pintu langit itu terbuka. Ya, kemudian terbuka untukku, kemudian aku naik lalu pintu langit tersebut tertutup. Faya insyaallah syahadah." Maka ini insyaallah adalah syahadah, kata Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Ya, qala nudhira yauma yamamah wa huwa yasihu ya ihtimu jufuna suyuf. Kemudian terlihatlah Abbad bin Bishr pada perang Yamamah. Ya, beliau mengatakan kepada pasukannya kaum muslimin, patahkanlah sarung-sarung pedang kalian. Wa qatala hatta qutil ya bidarabatin fi wajhihi radhiyallahu anhu. Maka kemudian beliau pun berperang sampai kemudian dia terbunuh ya dengan sabetan di wajah-wajah beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi jenazahnya itu sampai tidak dikenali. Kenapa? Karena musuh itu menyasar wajahnya Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Faja'alu yaqul akhlisuna akhlisuna. Dalam medan pertempuran itu, dalam Tabaqat Nusad disebutkan bahwa ketika itu dia mengatakan, ya Khalid bin Walid mengatakan akhlisuna akhlisuna. Berikanlah orang-orang pilihan, berikanlah orang-orang pilihan. Fa akhlasu arba'mi'ati rajulin minal ansar ma yukhalituhum ahad. Maka kemudian berkumpullah 400 orang dari kalangan Ansar yang tidak dicampuri oleh siapapun. Yaqdumuhum Abbad bin Bishr wa Abu Dujana wal Barra bin Malik. Orang-orang Ansar ini kemudian dipimpin oleh Abbad bin Bishr, kemudian Abu Dujana dan Al Barra bin Malik. Jadi Abbad bin Bishr ini memang dikenal keberaniannya. Beliau termasuk yang membunuh Ka'ab bin Ashraf. Ya, Ka'ab bin Ashraf itu beliau adalah tokoh Yahudi, ya tokoh Yahudi yang ketika perang Badar dia pergi ke Mekah untuk menyatakan bela sungkawa kepada kaum musyrikin Quraisy. Nah, Nabi SAW melihat ini orang berbahaya sekali, dia punya harta yang banyak, dia bisa menikung dari belakang. Maka Nabi perintahkan Muhammad bin Maslamah untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Nah, salah satu anggota timnya untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf adalah Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Faqatalu asyaddal qital faqutila Abbad bin Bishr rahimahullah, ya. Maka kemudian mereka pun berperang dengan demikian dahsyatnya dan terbunuhlah Abbad bin Bishr rahimahullahu taala, ya. Faraitu biwajhi, kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, faraitu biwajhi darban katsiran ma araftuhu illa bi alamatin kanat fi jasadih. Maka kemudian aku melihat pada wajahnya Abbad bin Bishr itu terdapat luka sabetan pedang yang sangat banyak. Sampai-sampai kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, aku tidak bisa lagi mengenali mengenali Abbad bin Bishr kecuali pada tanda yang terdapat pada tubuhnya. Jadi kalau dari sisi wajahnya sudah tidak dikenali lagi, hancur karena sabetan pedang. Demikian juga kisah kepahlawanan yang bisa kita lihat dari para sahabat, ya. Kisahnya Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ini masih satu qabilah dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Suku Ad-Daws ini berasal dari Yaman. Sampai sekarang mereka masih ada. Ya, masih ada di Yaman dan juga banyak di kerajaan Saudi Arabia, ya. Qabilah Bani Daus. Ya, Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan dalam sirahnya, falamma irtadda al-Arab ya kharaja ma'al muslimin. Fasara ma'hum hatta faragu min Tulaihah wa min ardi Najrin kulliha. Ketika orang-orang Arab itu murtad, maka Tufail bin Amr Ad-Dawsi beliau keluar bersama kaum muslimin. Kemudian beliau berjalan bersama pasukannya kaum muslimin sampai mereka berhasil mengalahkan Tulaihah dan berhasil membebaskan tanah Najd secara keseluruhan. Thumma sara ma'al muslimin ila al-Yamamah. Maka setelah berhasil membebaskan Najd dari gerakan orang-orang yang murtad, maka Tufail bin Amr Ad-Dawsi berjalan bersama kaum muslimin ke wilayah Yamamah. Wa ma'hu ibnuhu ya Amr bin Tufail.
dan dia ketika itu disertai oleh anaknya yang bernama Amr bin Tufail. Amr bin Tufail. Tufail bin Amr. Jadi kebiasaan orang-orang Arab, mereka menamai anak mereka dengan nama bapaknya. Ya, jadi sebagai bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ada di antara sekian banyak anaknya itu yang dikasih nama dengan nama bapaknya. Tufail bin Amr. Berarti kan bapaknya Tufail siapa? Amr. Anaknya juga namanya Amr. Ya. Sama seperti Yazid bin Muawiyah. Yazid ini khalifah kedua dari Bani Umayyah. Bapaknya namanya Muawiyah. Nah, dia punya anak dikasih nama Muawiyah. Jadi ada dua khalifah Muawiyah dalam dinasti Bani Umayyah. Muawiyah yang pertama, Muawiyah yang kedua. Ya, Muawiyah yang pertama ini kakeknya, Muawiyah yang kedua ini cucunya. Jadi kalau lihat khalifah yang ketiga itu namanya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Ya, jadi itu bentuk birrul walidainnya orang-orang Arab. Mereka biasa menamakan salah seorang dari anak laki-laki mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Ya, maka Tufail bin Amr dia ikut berperang bersama putranya yang bernama Amr bin Tufail. Qala fara'a ru'yan wa huwa mutawajjihun ila Yamamah. Kemudian dalam perjalanannya menuju Yamamah, dia melihat dalam mimpinya. Faqala li ashabihi, dia bercerita kepada teman-temannya, inni qad ra'aitu ru'yan, ya, fa'biru hali. Sesungguhnya aku telah melihat suatu mimpi, ya, aku telah melihat suatu mimpi. Coba kalian jelaskan takbirnya seperti apa? Ra'aitu anna ra'si ya khuliq. Aku melihat bahwa kepalaku telah digunduli. Wa annahu kharaja min fami ta'ir. Kemudian aku keluar dari mulut seekor burung. Wa annahu laqiyatni imra'atun. Kemudian aku bertemu dengan seorang wanita. Fa'adkhalatni fi farjiha. Kemudian aku pun masuk ke dalam farjinya. Wa ra'a ibni ya yatlubuni hasisan. Maka aku kemudian ketika aku sudah masuk ke dalam, aku melihat anakku mencari-cariku. Tsumma ra'aituhu hubisa anni. Kemudian aku melihat anakku tidak bisa mendapatkan aku. Artinya dia mencari-cari bapaknya tapi tidak ketemu sama bapaknya. Qalu khairan, ya. Maka teman-temannya mengatakan ini adalah mimpi yang baik. Qala amma ana wallahi faqad awwaltuha. Maka kemudian ternyata Tufail bin Amr dia sudah punya takwilnya sendiri. Ya, jadi kalau teman-temannya hanya mengatakan ini mimpi yang baik wahai Tufail, ini mimpi yang baik. Tapi Tufail sudah punya takwilnya sendiri. Jadi ilmu takbir mimpi, ya. Ini nggak bisa sembarangan, ilmu takbir mimpi. Beliau mengatakan saya sudah punya takwilnya. Saya punya takwilnya. Qalu madza? Maka kemudian orang-orang pun bertanya. Ya, kira-kira ada yang mau mentakwilnya nggak sebelum kita lanjutkan? Kira-kira apa itu? Ya, bingung kan antum ya, kepalanya dibotakin. Kemudian ada perempuan, dia masuk ke dalam kemaluan perempuan tersebut, kemudian dicari-cari anaknya tapi nggak ketemu. Takwilnya itu mati syahid. Coba lihat apa kata beliau. Qala amma khalqur ra'si ya fawatuhu. Ya, adapun kepalaku dicukur, artinya kepalaku itu akan menghujam bumi, ya, akan terjatuh di bumi. Wa amat ta'irul ladzi kharaja min fami faruhi. Maka kemudian burung, ya, bukan dia keluar dari burung ya, tapi burung yang keluar dari mulutnya, ya. Adapun burung yang keluar dari mulutku, maka itu adalah ruhku. Wa amal mar'atul lati adkhalatni farjaha fa ardu ya tughfarli. Adapun wanita, ya, wanita yang tadi aku masuk ke dalam farjinya itu adalah bumi. Artinya aku akan digalikan lubang bagiku lalu aku dimasukkan ke dalam bumi. Fa ughayyibu fiha. Maka kemudian aku hilang, dimakamkan di kuburan tadi aku hilang. Wa amma talabu ibni iyaya thumma habsuhu anni fa inni arahu sayajhadu an yusibahu ma asabani. Adapun anakku yang mencari-cari aku, ini maknanya adalah dia juga menginginkan, ya, dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang aku dapatkan. Jadi karena bapaknya mati syahid, anaknya pun ingin mati syahid, ya. Jadi mungkin kalau kita mikir apa ini tabir mimpi, ya, tapi beliau seperti itu, ya. Itu ada waktu di pondok itu, ya, Ustadz itu pernah cerita, ya, Umar bin Khattab itu pernah mimpi, ya, mimpi pakai
pakaian musbil. Pakai pakaian musbil, geret tanah itu ya. Apa takbirnya? Hah? Musbil kan dosa ya. Ya, punya pakaian yang panjang melebihi mata kaki kemudian diseret-seret ya. Ya, tapi takbirnya itu kata para ulama artinya ilmu. Ya, ketika dilihat Umar itu pakai baju besar ya, itu menunjukkan luasnya ilmunya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini wallahu alam ya, kalau masalah takbir saya ditanya nggak paham ini ya. Jangan kemudian Bapak dan Ibu punya mimpi, apa takbirnya Ustadz ya? Bisa keliru ya. Bisa keliru ya. Apalagi zaman dulu SD-SB ya, semuanya jadi takwil. Ada primbon itu. Kalau mimpi ini nomor yang keluar 97 gitu ya. Nggak tahu itu gimana orang bisa kayak gitu ya. Ada yang gol lagi ya, bener gitu ya. Ya, setan tuh memang paling pintar gitu ya. Qala faqutila rahimahullah ya syahidan bil yamamah. Maka kemudian benar ya, setelah beliau mendapatkan mimpi tersebut, beliau terbunuh rahimahullahu taala syahidan sebagai seorang syahid di medan Yamamah. Nah, kemudian bagaimana anaknya? Ya, beliau melihat dalam mimpinya itu anaknya juga mencari-cari bapaknya. Fajuriha ibnuhu jirahatan syadidatan. Ternyata benar, anaknya juga mencari mati syahid. Ya, dia cari-cari bapaknya, artinya juga dia pengen mati syahid. Beliau pun terluka, ya, mendapatkan luka yang luar biasa dalam perang Yamamah. Tsummastaballa minha, kemudian lukanya itu kembali pulih. Tapi nggak mati. Tapi dia sudah mencari seperti bapaknya, ingin mati syahid seperti bapaknya, tapi dia tertahan, nggak sampai langsung nyusul bapaknya, tertahan, lukanya sembuh. Tsumma qutila ama Yarmuk fi zamani Umar radhiyallahu anhu syahidan. Kemudian barulah sang anak itu menyusul dalam perang Yarmuk di eranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi mimpinya tadi benar sesuai dengan apa yang dia takwilkan, bahwa dia mati syahid, kemudian anaknya berupaya untuk menyusul mati syahid tapi tertahan, baru kemudian dia bisa menyusul bapaknya. Baik, wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan akhir dari perang Yamamah. Ya, bagaimana akhirnya kaum muslimin bisa memenangkan perang Yamamah ini dan bagaimana akhir nasib dari Musailimah Al-Kadzdzab. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Baik, lagi filahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.